disiplin itu dengan hukuman. Oke? Kita mengajak anak-anak untuk mematuhi peraturan dengan cara menghukum biasanya. Kalau ada anak yang tidak patuh, kita dihukum. Sedangkan sekarang hal itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Bagaimana caranya supaya kita sudah tidak melakukan hukuman? Maka adalah disiplin positif. Disiplin positif ini yang pertama adalah disiplin yang efektif. Efektif itu yaitu mengajak anak-anak mengikuti peraturan dengan hati yang nyaman. Yang kedua, disiplin positif ini yaitu mengajak anak-anak untuk sadar bahwa apa yang sudah diajarkan itu adalah untuk kebaikan mereka. Selanjutnya yaitu disiplin positif ini mengajak anak-anak untuk lebih memaksimalkan potensi dirinya yang ada. Jadi mereka itu tidak merasa tertekan. Apa yang mereka punya dalam dirinya itu bisa mereka maksimalkan. Itu di disiplin positif. Disiplin positif ini nantinya akan menimbulkan atau menyebabkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sajakah itu? Nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu toleransi, kerjasama, kolaborasi, konsekuensi, komitmen. Hal-hal yang baik yang selama ini sudah diajarkan itu masuk ke kebajikan universal. Dan ini nanti kalau sudah anak-anak sadar tentang dirinya, maka mereka tidak akan merasa tertekan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kalau pada teori dulu, yaitu stimulus kontrol, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Misalkan, saya melakukan suatu kesalahan, saya akan merasa tertekan karena saya merasa nanti saya akan dapat hukuman dari bapak ibu guru. Untuk tidak dapat hukuman, maka saya akan berhati-hati. Jadi yang saya lakukan itu karena ada kontrol dari bapak ibu guru. Yang kedua, saya melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan yang baik karena di stimulus kontrol pandangan kita yaitu kita melihat semua hal itu dianggap satu. Itu kalau di stimulus kontrol. Padahal pada dasarnya pemikiran sekarang yaitu beralih ke teori kontrol. Dalam teori kontrol sekarang mengakui bahwa setiap manusia itu memegang kendalinya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mengendalikan orang lain. Saya mau bagaimanapun itu kendali saya. Dan resikonya juga saya sendiri yang menanggung. Kalau stimulus kontrol tadi beda, nih bapak ibu guru masih bisa mengendalikan. Tapi kalau di teori kontrol, saya atau anak didik itu sendiri yang mengendalikan. Mereka mau patuh mau tidak, mereka sendiri yang mengendalikan. Dan resikonya juga jauh sendiri. Bisa
dirinya sendiri. Dari ketiga motivasi perilaku ini yang sangat baik untuk anak-anak yaitu yang ketiga, yaitu kesadaran dirinya sendiri. Karena kalau perilaku mereka sudah atas kesadarannya sendiri, maka tanpa kita beri hukuman atau hadiah, tanpa kita ingatkan terus-menerus, mereka akan tetap melakukannya. Jika atas dasar hukuman, itu efeknya akan sebentar. Jika bapak ibu guru sudah lupa tidak memberikan hukuman, maka mereka akan lalai kembali. Jika sudah lalai, maka perilakunya kembali ke yang gampang. Dengan hadiah juga seperti itu. Jika mereka sudah tidak mendapatkan hadiah, maka nanti di hatinya akan kecewa. Saya sudah melakukan ini, sudah susah payah rajin sekolah, tapi kok sekarang tidak ada hadiah yang biasa saya dapatkan. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang motivasi perilaku manusia, bahwasanya semua yang dilakukan manusia itu mesti ada alasannya, ada penyebabnya. Maka sekarang kita harus tahu dulu apa 5 kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan. Karena dasarnya, jika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka motif perilaku mereka itu akan menggambarkannya. Misalkan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jika seseorang kebutuhan bertahan hidupnya itu sudah tidak terpenuhi, misalkan sering lapar, siswa saja. Siswa kalau pagi tidak sarapan, perutnya mesti lapar. Kalau sudah lapar, maka konsentrasi untuk ikut pelajaran tidak akan pernah konsentrasi. Dalam mengikuti pun mereka asal-asalan karena perutnya sudah lapar. Itu contoh yang kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Beda dengan kalau mereka sarapan, kalau sudah tenaganya pun, maka ikuti pelajaran dengan 100% pikirannya ke pelajaran fokusnya. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk kesenangan. Jika mereka merasa senang, maka mereka akan melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Beda dengan kalau mereka rasa kesenangannya itu tidak didapatkan, biasanya mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan di rumah, mereka kesenangannya untuk bermain musik atau membaca atau mungkin kurang diberi oleh keluarganya, maka biasanya di sekolah mereka akan melakukan itu. Bukan pelajaran yang mereka ikuti, tapi mereka akan menggambar atau nyanyi-nyanyian. Itu yang mereka ikuti di sekolah. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk penguasaan. Jika di rumah mereka itu tidak diberikan kekuasaan yang lebih, yang bebas sama orang tuanya, maka di sekolah biasanya mereka akan berusaha untuk meraih itu. Mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik pada temannya, bahkan mungkin pada gurunya yang dianggap mereka kurang punya yang tidak menakutkan. Jadi mereka seolah-olah merendahkan gurunya atau siswa lain. Yang keempat yaitu adalah kekuasaan budaya. Kekuasaan sudah. Yang kelima yaitu rasa disayangi. Jika sudah rasa disayangnya atau diterima dalam rumahnya itu tidak terpenuhi, atau di dalam lingkungan sekolah tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan sesuatu untuk supaya mereka bisa diterima. Misalkan mereka ikut
agar mereka berperilaku yang baik, yaitu kita akan melakukan 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol hukuman. Hukuman ini biasa dari dulu sudah diakui tidak diakui sudah dilaksanakan ya. Jika anak melanggar, maka kita akan menghukum. Dan hukuman ini biasanya tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Hukuman ini biasanya bersifat spontan dari guru. Kalau anak terlambat, spontan guru. Ayo, kenapa terlambat? Berdiri di depan kelas. Itu contoh dari hukuman. Yang kedua yaitu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Dalam membuat rasa bersalah ini hampir sama dengan tadi yang hukuman. Efeknya itu nanti menimbulkan hal yang relatif pada siswa. Karena dalam pembuatan rasa bersalah ini biasanya guru membuat siswa itu merasa bersalah. Contohnya, kenapa sih nak, kok kamu terlambat terus? Sudah berapa kali guru bilang? Itu contohnya. Jadi di hati anak itu seolah-olah saya selalu terlambat, saya tidak berguna. Anak-anak disedot. Itu yang di posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Posisi sebagai teman ini kita bertindak seolah-olah sebagai teman. Kita menyadarkan anak dengan bahasa-bahasa yang sekiranya anak-anak itu merasa nyaman. Seperti, ya sekarang kamu tidak apa-apa deh, enggak mengerjakan ini, belum bisa mengerjakan ini, atau belum mengerjakan PR. Nanti guru bantu ya, sambil kisnya itu seperti sama temannya itu sudah biar anak-anak merasa nyaman. Cuma nanti efeknya kadang anak tergantung sama kita, kesadarannya masih kurang. Yang keempat yaitu teori kontrol pemantau. Dalam teori kontrol pemantau ini, guru bertanya pada siswa tentang kesalahannya, terus bertanya keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Setelah itu konsekuensinya apa? Kalau mereka melakukan itu, mereka harus tanggung jawabnya seperti apa? Itu kalau memantau. Setelah itu baru ditindak sudah atau ditungguin selama anak itu bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu teori kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer ini artinya kita mengajak anak berdiskusi tentang kesalahan yang sudah mereka lakukan, apa yang akan mereka lakukan untuk menanggung jawabnya. Sudah sampai di situ. Kalau yang manajer, jadi anak sendiri yang mencari solusinya, dibantu dengan guru. Kalau yang tadi yang memantau, anak melakukan konsekuensinya. Kalau yang sebagai manajer ini, anak yang mencari sendiri solusinya. Yang terakhir yaitu kalau teknik manajer ini kita menggunakan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini? Yaitu kegiatan untuk yang pertama menstabilkan identitas anak. Anak tadi yang sudah melakukan kesalahan biasanya down, maka kita stabilkan lagi identitasnya, perasaannya dengan kata-kata tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, tapi semua manusia juga pernah. Itu salah satunya. Yang kedua, validasi tindakan, yaitu membenarkan tindakan yang salah. Contohnya, validasi tindakan itu menanyakan alasannya, kenapa kamu kok berbuat seperti itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan keras. Guru di sini menanyakan keyakinan keras apa yang sudah dilakukan oleh anak, terus apa solusinya. Setelah itu
bukan Mbak Ajeng saja yang pernah tidak mengerjakan PR. Temanmu mesti ada juga, bukan? Kamu melakukan persoalan ini pasti ada alasannya. Kenapa? Waalaikumsalam. Silakan buka. Mbak Febi kemarin tidak masuk sekolah tanpa serangan ya? Seingat kamu sudah berapa kali kamu tidak masuk sekolah? Tidak masuk sekolah tanpa kejelasan merupakan kesalahan besar. Baik Mbak Febi, melakukan kesalahan itu manusiawi karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita tidak akan mengulanginya dan akan memperbaikinya. Mari kita cari solusinya bersama. Mbak Febi, melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kenapa? Mbak Febi tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena membuat saya rajin datang sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran. Ya, disiplin itu penting karena kita bisa lebih bertanggung jawab, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita dapat menghargai bersama. Ya Bu, saya mohon maaf sudah sering tidak masuk sekolah, saya menyesal. Bagus, sikap Mbak Febi sudah baik karena sudah mau minta maaf dan menyesali. Sekarang, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu ke depannya akan lebih rajin lagi ke sekolah? Saya tidak akan lagi
positif yang telah disampaikan oleh Budian menurut saya sudah sangat bagus dan perlu untuk dilanjutkan agar kebudayaan atau